Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu informasi penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer sehubungan dengan telah diumumkannya bahwa di tahun 2024 tahun ini diselenggarakan rekrutmen, seleksi CPNS dan P3K serta penuntasan honorer yang disampaikan langsung melalui pengumuman oleh Presiden Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia, dan pada pengumuman tersebut uraian formasi telah disampaikan sebanyak 2,3 juta dan formasi terbanyak adalah tenaga teknis. Informasi satunya Bapak Ibu bahwa Menpan RB mengatakan formasi P3K 2024 untuk tenaga teknis yang paling terbanyak. Ini kesempatan besar untuk honorer meraih impian menjadi aparatur sipil negara. Bapak Ibu, terkait dengan informasi ini, mari kita ikuti bersama sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan formasi P3K 2024 lebih banyak diperuntukkan bagi honorer. Tercatat dari formasi P3K di instansi daerah sebanyak 419.146 formasi untuk guru, tenaga kesehatan sebesar 417.196 orang. Kemudian 547.416 formasi untuk tenaga teknis. Jadi dari 3 jenis formasi ini, maka yang paling banyak adalah formasi tenaga teknis. Tahun ini formasi untuk tenaga teknis lebih banyak dibandingkan guru dan tenaga kesehatan. Ini kata Menteri Anas dalam siaran pers pada hari Jumat 5 Januari 2024. Alokasi P3K 2024 terbanyak menjadi kesempatan honorer untuk tenaga teknis administrasi yang lebih besar, apalagi pemerintah sudah melonggarkan persyaratan dengan mengakomodasi lulusan SD. Selain P3K, ujarnya pemerintah tahun ini memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah membuka penerimaan calon pegawai negeri sipil atau CPNS. Alokasi yang disiapkan pemerintah sebanyak untuk calon pegawai negeri sipil 2024 ada sebanyak 483.575 formasi. Dengan demikian, jika ditotalkan formasi calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di tahun 2024 tahun ini, untuk instansi daerah ada sebanyak 1.867.333 formasi. Formasi CPNS dan P3K tahun ini untuk Pemda sebanyak
1.867.333 formasi yang terdiri atas 483.575 CPNS dan 1.383.758 P3K. Mudah-mudahan ini bisa terserap maksimal, ucap Menteri Anas. Menteri Anas juga memerinci formasi untuk instansi pusat sebanyak 429.183 formasi yang terdiri atas 207.247 formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan 221.936 formasi bagi P3K. Formasi tersebut merupakan gabungan untuk guru, dosen, tenaga kesehatan, dan tenaga teknis. Sementara alokasi untuk sekolah kedinasan, tahun ini pemerintah membuka 6.027 formasi. Itu adalah alokasi untuk sekolah kedinasan. Formasi instansi daerah lebih besar daripada instansi pusat karena komposisi aparatur sipil negara memang lebih banyak di daerah. Talenta-talenta inilah yang menjadi fondasi utama dan pilar terpenting dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul untuk menyambut Indonesia Emas 2024. Ini ungkap mantan Bupati Banyuwangi ini dalam arti Menpan RB Abdullah Azhar Anas. Tahun ini formasi CPNS yang dapat dilamar oleh fresh graduate sebesar 690.822 formasi. Alokasi untuk fresh graduate adalah komitmen negara guna memberikan kesempatan kepada talenta-talenta muda yang terbaik untuk mendarmabaktikan pikiran dan tenaganya kepada bangsa. Menteri Anas menyampaikan, pemerintah juga memiliki komitmen dan kebijakan konkret dalam menuntaskan tenaga non-ASN termasuk X honor kategori 2 sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Salah satunya dengan kebijakan konkret penetapan formasi untuk P3K yang mencapai 1,6 juta pada tahun ini, yang tentunya ini memberi ruang bagi tenaga non-ASN untuk menjadi P3K, jelas Anas. Menteri Anas menjelaskan, terkait dengan talenta guru, dosen, dan tenaga kesehatan, pemerintah menekankan bahwa penataan yang dilakukan bukan hanya soal jumlah, tetapi juga persebaran, karena salah satu konsep dari rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 adalah pemerataan di berbagai daerah di penjuru Indonesia. Pemerintah akan berusaha segera mewujudkan pemerataan ke seluruh penjuru tanah air penggasnya. Itulah informasi terkini Bapak Ibu terkait dengan rekrutmen calon aparatur sipil negara yang meliputi CPNS dan P3K di tahun 2024 telah diumumkan oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat 5 Januari 2024. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.